Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisaro dari kelas ESC 4. Di sini saya akan membuat video Q&A tentang akad wakalah. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu apakah boleh pihak yang diwakilkan menaikkan harga dari barang yang harganya sudah ditetapkan oleh si pemilik barang? Contohnya, si A punya kambing dan si B minta izin untuk menjual barang si A. A memberikan harga per ekornya 1 juta kepada B, lalu si B menjual barang tersebut 1,25 juta. Apakah hal ini dibolehkan dalam akad wakalah tersebut? Oke, begini ya. Jika yang dimaksud oleh penanya adalah benar-benar akad wakalah, maka tidak boleh wakil untuk mengangkat harga melebihi harga yang telah ditentukan oleh si pemilik barang tersebut. Seandainya jika tetap mengangkatnya, maka semua hasil yang diperoleh oleh wakil, termasuk nominal yang lebih dari yang ditentukan oleh si pemilik, maka penuh dimiliki oleh pemilik barang dagangan tersebut. Dalilnya dari riwayat sahabat Urwah bin Abil Jaid Al-Bariki yang posisinya sebagai wakil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah pembelian, yaitu dari sahabat Urwah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberinya uang 1 dinar supaya dia membelikan seekor kambing untuk beliau. Maka sahabat Urwah dengan uang itu membeli 2 ekor kambing, lalu menjualnya salah satunya seharga 1 dinar. Dan ia pun datang menghadap Nabi dengan membawa uang 1 dinar dan seekor kambing. Kemudian Nabi mendoakannya agar mendapatkan keberkahan dalam perniagaannya. Sehingga andai kata ia membeli debu, niscaya ia akan mendapat keuntungan padanya. Ini berbeda jika akadnya percaloan dan bukan wakalah, di mana si calo boleh mengangkat harga barang dari yang ditentukan oleh si pemilik jika dia telah mendapatkan izinnya. Dan apa yang lebih dari harga yang ditentukan oleh pemilik bisa menjadi milik si calo. Dengan syarat pengangkatan harga ini tidak memberikan mudarat ke orang lain. Oke, question yang kedua yaitu akad wakalah adalah akad pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang bersyarat hukum. Sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan dan atau tanpa pemberian upah. Pemberian upah pada akad wakalah inilah yang dinamakan sebagai wakalah bil ujroh. Bagaimana dari sudut pandang kaidah fikih ekonomi terkait akad wakalah bil ujroh yang terdapat dalam transaksi jual jasa titip beli online? Oke, jawabannya yaitu dalam praktik transaksi pada penyedia jasa titip di sosial media perlu adanya kesesuaian akad wakalah bil ujroh dengan kaidah fikih ekonomi. Agar mendekati kesesuaian pada syarat rukun yang ditetapkan berdasarkan akad al-wakalah bil ujroh, kaidah fikih yang harus terdapat di dalamnya yaitu pertama, segala sesuatu tergantung pada maksud niatnya, yang merupakan penentu dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakikatnya, bukan lafaz dan bentuk kalimatnya. Yang kedua yaitu setiap perniagaan itu di atas saling ridho. Yang ketiga, meringankan dan mempermudah, bukan memberatkan dan mempersulit. Yang keempat, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Karena pada dasarnya hukum suatu muamalah dibolehkan selagi tidak terdapat hal-hal yang menjadikan transaksi muamalah tersebut menjadi haram dan mengandung banyak maslahat bagi umat. Oke, untuk question yang ketiga yaitu bagaimana akad wakalah dalam praktiknya di lembaga keuangan syariah dan apa saja jenis produk yang menggunakan akad wakalah. Oke, begini ya, akad wakalah dalam praktiknya di lembaga keuangan syariah terkait dengan akad lain yang dilakukan oleh nasabah.
Misalnya, dalam akad pembiayaan murabahah, pihak lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut. Begitu juga dengan akad salam, istisna, ijarah, dan akad lainnya yang menuntut adanya perwakilan pihak lembaga keuangan syariah oleh nasabah. Selain praktik wakalah tersebut, jenis-jenis produk pelayanan jasa yang menggunakan akad wakalah antara lain: 1. Kiriman uang, 2. Clearing, 3. Inkaso, 3. Intersighty, 5. Letter of credit, 6. Payment. Kiriman uang ini yaitu pelayanan jasa kiriman uang yang merupakan bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah. Yang kedua yaitu clearing. Clearing yaitu lembaga jasa perbankan yang diberikan dalam rangka penagihan warkat antara bank yang berasal dari wilayah clearing yang sama. Inkaso itu sama juga penagihan warkat antar bank, namun inkaso ini penagihannya itu diterbitkan oleh bank yang berada di luar wilayah clearing. Intercity clearing yaitu penagihan antar warkat maupun surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berasal dari luar wilayah clearing. Yang ke-6 yaitu payment. Payment ini pelayanan jasa yang diberikan oleh bank dalam melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabah. Contohnya yaitu pembayaran telepon, pembayaran rekening, listrik, pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih video Q&A dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.